Sobat Pojok Penyuluh, selamat datang kembali di podcast Pojok Penyuluh. Dari penyuluh untuk umat. Pojok Penyuluh, dari penyuluh untuk umat. Pada mini podcast hari ini, kita akan membahas tentang KUHP terbaru dan juga praktik pernikahan siri dan juga poligami dalam sorotan hukum. Untuk mengulas tema ini, telah hadir bersama kami seorang narasumber kami, yaitu Bapak Kepala KUA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu. Alhamdulillah, ya semoga diskusi kita ini bisa memberikan pemahaman yang utuh ya kepada masyarakat. Pak, kita mulai dari kasus yang paling sering terjadi di lapangan Pak, yaitu poligami yang dilakukan secara nikah siri Pak. Akhir-akhir ini kembali viral Pak tentang poligami ini, bahkan melibatkan public figure Pak. Nah kalau begitu Pak, agar tidak menimbulkan masalah seperti ini, mungkin apa sih Pak syarat poligami yang harus dipenuhi, dan juga apa sih Pak konsekuensinya jika dilakukan secara nikah siri ini? Ya, jadi bagi warga yang ingin atau masyarakat yang ingin melakukan poligami, bisa melakukan poligami secara sah atau tercatat ya. Jadi harus mengajukan permohonan poligami ke pengadilan ya, pengadilan agama dalam hal ini. Itu berupa hard copy dan soft copy-nya. Kemudian fotokopi KTP pemohon bermaterai 10.000 dan dilages atau cap pos. Kemudian fotokopi KTP istri pertamanya sama, semuanya itu dilages cap pos. Fotokopi KTP calon istri ya, fotokopi kartu keluarga pemohon ya. Kemudian fotokopi buku nikah ya, keterangan status calon istri jika memang belum pernah menikah ya, keterangan penghasilan. Nah ini penting, penghasilan ini terkait nanti apakah mampu nggak menafkahi, jangan-jangan penghasilannya nggak jelas. Nah kok pengen nikah lebih dari satu, nikah satu aja nggak kopen takutnya gitu ya, makanya itu juga harus dilampirkan surat keterangan penghasilan ya. Kemudian fotokopi surat izin apabila dia itu statusnya PNS, TNI atau Polri ya, harus ada surat izin dari pimpinannya. Nah semua berkas-berkas itu harus dileges atau dicapos sebelum didaftarkan di pengadilan agama. Kemudian ada juga harus melampirkan surat pernyataan siap berlaku adil. Nah ini harus ada surat pernyataan tidak keberatan di madu bagi istri yang pertama. Nah, jadi kemudian surat pernyataan tidak keberatan di madu untuk calon istri juga. Jadi semua pihak ini terlibat. Kemudian yang tidak kalah penting juga ini ada syarat terkait surat keterangan pemisahan harta kekayaan, karena juga akan menjadi sumber konflik ke depan kalau tidak dari awal itu dijelaskan duduk perkaranya atau posisinya. Nah, jadi kemudian semua itu juga harus ada pengantar dari desa atau kelurahan. Nah, jadi itu syarat-syarat apabila ada warga yang ingin mengajukan nikah atau poligami secara resmi tercatat. Jadi bisa semua diatur, semua diakomodir oleh peraturan undang-undang kita. Nah, namun bagaimana kalau warga itu tidak mau daftar secara resmi, poligaminya tidak mau tercatat, tapi poligami terselubung? Nah, ini ada ancamannya. Ya, makanya ada KUHP yang terbaru tahun 2026 ini itu ada ancaman bagi pelaku. Ancamannya adalah 4 tahun lebih ya, bahkan bisa 6 tahun jika di situ ada penyembunyian atau manipulasi data secara sengaja. Dan bagaimana bagi petugas pemerintah dalam ini, mungkin pegawai KUA yang ikut terlibat, apakah terlibat menghadiri, menyaksikan, atau mungkin terlibat memanipulasi data, tugas ya sama, dia akan bisa dituntut secara pidana. Jadi siapapun terlibat, apalagi itu kalau dia petugas negara ya, orang KUA misalnya, memberikan fasilitas untuk seseorang melakukan poligami terselubung, bisa dituntut ya. Bagaimana kalau si pegawai KUA ini misalnya juga mau melakukan poligami sendiri secara siri ya, jadi ada KUA misalnya mau poligami
Jadi mau melakukan sebagai pelaku, wah ini juga sama, tuntutannya disiplin berat, bisa dipecat, serang pidana, bisa dipecat secara tidak terhormat. Jadi itu konsekuensinya ya, karena KUHP yang ini hadir itu dalam rangka sebenarnya memang untuk memastikan hukum dan semua pihak itu bisa terlindungi. Nah, dari sini kita bisa melihat ya Pak, bahwa poligami secara siri ini bukan hanya persoalan pribadi, melainkan Ya, persoalan sosial ya Pak. Lalu jika kita tarik lebih luas, misal Pak, bagaimana Bapak melihat nikah siri ini secara umum di kalangan masyarakat? ya betul Mbak. Jadi nikah siri itu adalah fenomena sosial yang sangat kompleks ya. Sebenarnya terkait pembahasan nikah siri ini pernah kita bahas di podcast episode pertama sebelumnya ya. Jadi nikah siri maupun poligami siri terhubung itu melibatkan banyak faktor ya, baik faktor ekonomi, faktor kehamilan di luar nikah, faktor maupun karena ingin menghindari prosedur hukum. Masyarakat seperti itu kadang-kadang. Jadi banyak masyarakat yang masih memandang nikah siri itu sebagai surat urusan agama semata, urusan privat, sehingga tidak mau menempuh prosedur hukum yang berlaku untuk mencatatkan, tanpa mereka menyadari bahwa itu semua justru akan membawa masalah ke depannya. Sering masalah muncul ya gara-gara nikah siri atau poligami siri yang terselubung ini. Nah, berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 ya Pak, sudah tercatat sekitar 34,6 juta pasangan di Indonesia Oh, Masya Allah. yang sudah menjalani nikah siri Pak. Dan angka ini sudah menunjukkan bahwa persoalan ini sudah berskala nasional. Nah, dan juga sejak berlakunya KUHP terbaru pada 2 Januari 2026 kemarin, negara juga mempertegas aturan terkait perkawinan ini Pak. Dan mengapa ketentuan nikah siri ini dan juga poligami ini justru diperkuat pada saat ini Pak? Ya, jadi gini Mbak, penguatan aturan ini ya terkait Syria, kami maupun nikah siri ini itu merupakan respon negara terhadap realitas sosial. Negara melihat banyak praktik nikah siri maupun poligami siri terselubung ya, yang itu berujung pada kerugian dari pihak perempuan dan anak, serta kekacauan administrasi hukum, administrasi negara, kependudukan ya. Nah, KUHP baru yang tahun 2026 ini itu hadir untuk menegaskan bahwa perkawinan itu bukan hanya sah secara agama, tapi juga harus memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum kepada semua pihak. Nah, jadi gitu. Nah, Sobat Pojok Penyuluh, dari kasus seperti ini, poligami siri ini, kita bisa memahami gambaran umum bahwa nikah siri itu adalah persoalan sosial yang nasional dan juga membutuhkan kehadiran negara ya Pak? Ya. Oke, sebelum kita akhiri, apakah ada pesan penutup Pak? Ya, jadi gini Mbak, pesan kami itu bahwa menikah itu bukan hanya soal sah secara agama saja, tetapi juga tentang tanggung jawab hukum dan masa depan keluarga. Negara dalam hal ini ya, melalui KUA hadir sekali lagi untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum, bukan mempersulit. Nah, ini harus dipahami oleh masyarakat. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Kepala KUA, Bapak Khalid, yang sudah memberikan penjelasan kepada kami ya Pak. Ya, semoga manfaat. Terima kasih kepada Sobat Pojok Penyuluh yang telah menyimak mini podcast pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.